Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofripat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri bentuk sin x cos x, sin x sama dengan sin alpha, cos x sama dengan cos alpha, tan x sama dengan tan alpha. Di sini merupakan kelanjutan pada video pertama mengenai persamaan trigonometri. Ini beberapa bentuk soal yang akan kita bahas ya. Beberapa soal yang kita akan bahas, ada 4 soal. Jadi seperti biasa ya, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar bisa memahami dengan baik. Oke. Kita lanjut pada bentuk-bentuk soalnya. Yang pertama, di sini ada cos x kurang 20 sama dengan sin 30. Jadi di sini kita lihat ya, ini sebagai x-nya nanti, kemudian di sini sebagai alfanya. Tetapi kita kan kalau kita lihat yang kemarin bahwa di sini itu kan kita harus sebelah kiri dan sebelah kanan itu kan harus sama dengan sin dengan sin, bukan berbeda kayak gini. Nah, gini, sin x sama dengan, kita lihat sin x sama dengan sin alpha, kemudian cos x sama dengan cos alpha. Sedangkan sini cos, di sini sin, berbeda. Maka yang harus kita lakukan pertama yaitu harus menyamakan dulu kiri dengan kanannya, seperti itu. Kemudian harus kita samakan dulu. Kemudian caranya, tunggu sebentar, caranya seperti ini. Ada rumus kayak gini ya. Ini perlu teman-teman ingat bahwa rumusnya kayak gini. Kalau ada misalnya sin x ini sebagai teman catatan sin x, maka bisa kita rubah sin x ini menjadi sin bisa 90 kurang alfa, maka jadinya cos alfa. Yang alfa ini pengurangnya yang kita ambil, dimana x ini kita rubah menjadi bentuk 90 kurang, atau nanti juga 90 tambah boleh juga, seperti itu. 90 tambah boleh juga, begitu juga untuk cos gitu. Cos sama dengan cos x sama dengan berarti cos 90 dikurang alfa sama dengan cos, sama dengan kalau cos berubah menjadi sin, alfa, seperti ini. Ini harus teman-teman ingat ya, harus teman-teman ingat semuanya. Oke, untuk merubahnya, atau nanti ada juga dalam bentuk kayak gini, sin x kayak gini, kemudian bisa juga dalam bentuk penjumlahan, berarti sin x sama dengan sin x itu berubah menjadi 90 tambah, disesuaikan dengan kebutuhan kita, tambah x. Maka jadinya sin tambah alfa ya, tambah alfa, sin alfa kayak gitu. Ini dia berada di kuadran 2, ini kuadran pertama. Maka cos jadinya x sama dengan cos 90 ditambah alfa, karena berada kuadran 2, maka jadinya min cos, jadinya cos alfa. Kayak gini. Jadi kalau ada ketemu maka harus kita rubah dulu bentuknya. Oke, kita rubah dulu bentuknya. Kita lihat soal yang pertama ini. Ini kan sin, ini cos. Sin dan cos. Maka sin 30 ini harus kita rubah dulu. Oke. Maka jadinya sin cos x kurang 20 tetap sama dengan sin 30 itu kita rubah menjadi sin 90 dikurangi dengan berapa hasilnya 60, yaitu dikurangi 60 kayak gitu. Kurangi 60, maka jadinya cos x dikurang 20 sama dengan 90 kurang 60 yaitu 30 ya. Maka jadinya sin, ambil aja alfanya yang belakang ini yaitu 60, berarti sin 60 derajat. Maka kita udah dapatkan ini bukan sin ya, jadi cos lagi, jadi cos sama dengan cos 60 ya, berubah jadi cos karena dia sin berubah jadi cos. Kemudian setelah bentuk seperti ini, tinggal kan udah sama ini, udah sama cos dengan cos, maka tinggal masukkan aja rumus ke rumus cos. Rumus cos kan sama dengan yang pertama, ada dua rumusnya. Yang pertama x sama dengan alfa ditambah dengan
K kali 360. Maka jadinya X-nya itu kan sebelah kiri, yaitu X kurang 20. Maka X berubah menjadi X kurang 20. Sama dengan alfanya yaitu 60. 60. Kemudian, kita garis ya, biar rapi nantinya. Oke. 60 ditambah dengan K kali dengan 360. Berarti 20 ini pindah ruas. X saja yang berada di kiri, berarti 60 ditambah dengan 20 ditambah dengan K kali 360. Karena 20 pindah ruas jadi tambah. Berarti X sama dengan 60 tambah 20 yaitu 80 ditambah dengan K kali 360. Udah selesai. Udah bentuk paling sederhana. Tinggal lanjut lagi langkah yang selanjutnya, itu dengan memisalkan nilai K-nya lagi. Misalkan K sama dengan 0 gitu ya. K sama dengan 0 jadinya X sama dengan 80 ditambah 0 dikali 360. 0 kali 360, 0 tambah 80 yaitu 80. Oke. Kita cek di sini. Batasnya 310, maka 80 ini masuk karena belum lewat dari 310. Kita lanjut lagi. Berarti K sama dengan 1 lagi. Berarti jadinya X sama dengan 80 ditambah dengan 1 kali 360. Sama dengan 1 kali 310, 310 tambah 80 yaitu 440. Maka ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Maka selesai rumus pertamanya, lanjut rumus yang kedua. Rumus yang keduanya yaitu X sama dengan min alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat gitu ya. Ini derajat ya, nanti karena saya sering ketinggalan menulis derajatnya. X itu berapa? Yaitu kita lihat dari bentuk persamaannya tadi. X-nya ya ini X-nya yaitu X kurang 20. Berarti X kurang 20 sama dengan min alfanya yaitu 60 tadi. 60 berarti min 60 tambah dengan K kali 360. Maka 20 pindah ruas jadinya X sama dengan min 60 ditambah dengan 20 ditambah dengan K kali 360. Berarti X sama dengan min 60 tambah 20 yaitu min 40 ditambah dengan K kali 360. Setelah bentuk seperti ini udah sederhana, lanjut lagi langkah misalkan K-nya. Misalkan K sama dengan 0. Maka jadinya adalah min X sama dengan, bentar, X sama dengan min 40 ditambah dengan 0 kali 360. Maka jadinya sama dengan 0 kali 360, 0 ditambah min 40 ya, min 40. Ini nggak masuk, walaupun nggak masuk kita lanjut karena ini baru min gitu ya, nilainya belum positif gitu. K sama dengan 1, maka jadinya adalah X sama dengan min 40 tambah dengan 1 kali 360. 1 kali 360 yaitu 310 ditambah dengan min 40 yaitu 320. Ini masuk karena kenapa? Belum lewat 310. Maka masih lanjut. K sama dengan 2. Maka jadinya adalah X sama dengan min 40 plus 2 kali 360 sama dengan 2 kali 360 yaitu 720 ditambah dengan 40 yaitu 680. Ini udah lewat, nggak masuk. Udah selesai. Tinggal tulis HP-nya lagi. HP-nya adalah yang pertama tadi 80 derajat, kemudian yang kedua ada 310 derajat. Udah selesai. Oke, selesai. Oke, kita lanjut pada soal selanjutnya. Ya, tan. Nah, ini udah sama, maka ini sebagai X-nya, sebagai nilai X-nya, di sini sebagai nilai alfanya. Batasnya sampai 110. Oke. Rumus tan kan cuma satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 180. Nah, karena dia merupakan
dalam bentuk angka ya, bukan dalam bentuk pi. Oke. X-nya yaitu 4X tambah 10. Ganti X-nya menjadi 4X tambah 10 sama dengan alfanya sebelah kanan yaitu 2X tambah 110. 2X ditambah dengan 110 ditambah dengan K kali 180. Ingat, yang X berada sebelah kiri, yang angka saja berada di sebelah kanan. Berarti 4X tetap, tulis di sini 4X. Kemudian yang 2X ini pindah ruas, jadinya kurang 2X. Sama dengan 110 tetap, 110. Kemudian yang 10 dipindah ruas ke kanan, jadinya kurang 10. Kemudian tambah dengan K kali 180. Oke, kita selesaikan 4X kurang 2X yaitu 2X sama dengan 110 kurang 10 yaitu 100 tambah dengan K kali 110 yaitu tetap aja K kali 180. Nah, ini sebagai duanya sebagai pembagi nantinya. Berarti X sama dengan 100 ditambah dengan K kali 180 per dengan 2. Berarti X sama dengan 100 bagi 2 yaitu 50 ditambah dengan 110 bagi 2 yaitu 90. Berarti K kali 90. Oke, udah dapat kayak gini, tinggal misalkan lagi K-nya. Misalkan K sama dengan 0, maka jadinya X sama dengan 50 ditambah dengan K-nya diganti dengan 0, berarti 0 dikali 90. Maka kita dapat hasil 0 dikali 90, 0 ditambah 50 yaitu 50 derajat. Kemudian lanjut K sama dengan 1 karena 50 masih masuk, belum lewat. Oke. X sama dengan 50 ditambah dengan 1 kali 90. Maka jadinya 1 kali 90, 90 ditambah 50, 140 derajat. Masih belum lewat dari 110. Maka lanjut lagi K sama dengan 2. Maka jadinya adalah X sama dengan 50 ditambah dengan 2 kali 90. 2 kali 90, 160. 160 tambah 50 yaitu 230 derajat. Maka ini tidak masuk himpunan penyelesaian karena udah lewat dari 110. Berarti jadi kita bikin HP-nya. HP sama dengan ada 50 derajat, kemudian ada 140 derajat. Oke, selesai. Kayak gini. Ya, tan itu cuma satu rumus, makanya langsung saja selesai rumus pertama langsung tulis HP-nya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini masih tan ya. Tan cuma rumus di sini dalam bentuk pi nilainya, maka pakai rumus pi nantinya. Oke, ini sebagai sebelah kiri sebagai x-nya, sebelah kanan sebagai alfanya. Maka di sini kita lanjut. Rumus tan tadi kalau dalam bentuk pi berarti sama saja x sama dengan alfa tambah k kali pi. Kalau tadi 110 sekarang k kali pi. Pi itu kan sama dengan 160 nilainya kayak gitu. Oke, x-nya ganti aja. X-nya yaitu 2x kurang 1 per 2 pi sama dengan alfa ditambah kali k kali alfanya diganti ya. Oke, alfanya yaitu pi per 3. Pi per 3 ditambah dengan k kali pi. Kemudian sini kita pindah ruas saja. Yang punya pi sebelah kanan berarti 2x-nya tetap sama dengan pi per 3 ditambah dengan 1 per 2 pi itu sama dengan pi per 2 aja. Pi per 2 ditambah ya, karena dikurang, pindah ruas ditambah, tambah dengan k kali pi. Oke, karena ini pecahan, maka kita samakan penyebut nantinya. Ini kan per 1 nantinya. Per 1. Oke, berarti jadinya 2x sama dengan penyebutnya adalah 6. Oke, 2 dengan 1 penyebutnya ada 6. 6 bagi 3 yaitu 2. 2 kali pi yaitu 2 pi. Kemudian 6 bagi 2 itu 3. 3 kali pi 3 pi plus 3 pi. Kemudian 6 bagi 1 6 kali ke atas berarti jadinya tambah k kali 6 pi. Oke. 2 ini kali ke bawah ya, berarti kali ke 6. Berarti jadinya x sama dengan yang di atas bisa ditambah ini. 2 pi dengan 3 pi berarti 5 pi ditambah dengan k kali 6 pi.
per 12. Oke, per 12. Udah kayak gini, tinggal misalkan aja logikanya. K sama dengan 0. Maka jadinya X sama dengan 5pi ditambah dengan 0 kali 6pi per 12 sama dengan 0 kali 6pi yaitu 0 ditambah 5pi yaitu 5pi per 12. Masih belum lanjut lewat dari 2pi ya. Belum lewat. Maka lanjut lagi. K sama dengan 1. X sama dengan 5pi ditambah dengan 1 kali 6pi per 12 sama dengan 1 kali 6 1 kali 6pi 6pi ditambah 5pi yaitu 11pi per 12. Oke, masih belum lewat dari 2pi, maka lanjut lagi K sama dengan 2. Maka jadinya adalah X sama dengan 5pi ditambah dengan 2 kali 6 kali pi per dengan 12. 2 kali 6 12 tambah 5pi jadinya 17pi. 17pi per 12. Kemudian K sama dengan 2. Kemudian berarti 3 lagi ya. Oke, ini masih belum lewat dari 2pi karena 17 bagi 12 itu belum lewat dari 2 ini. Oke, X sama dengan 5pi ditambah dengan 3 kali 6 kali pi per 12. 3 kali 6, 18. 18pi ditambah dengan 5pi yaitu 23. 23pi per 12. Masih belum lewat dari 2pi. Maka lanjut lagi. K sama dengan 4. Maka jadinya adalah X sama dengan 5pi ditambah dengan 4 kali 6pi per 12. 4 kali 6pi yaitu 24. 24 tambah 5pi yaitu 29pi per 12. Ini udah lewat dari 2pi, maka ini bukan merupakan HP-nya. Maka HP-nya adalah HP sama dengan yaitu deh satu rumus ya, kalau satu rumus berarti ada 5pi per 12, kemudian ada juga 11pi per 12, kemudian ada 17pi per 12, kemudian ada 29pi per 12. Bukan 29 ya, tapi 23 ya. 23pi 23pi per 12, 29 nggak masuk. Oke, selesai. Oke, next. Soal yang keempat. Oke, di sini beda ya. Di sini sin, di sini cos. Maka caranya seperti tadi. Cos ini harus diubah dalam bentuk sin. Kita lihat dulu. Pi per 3 itu kan sama dengan, kita lihat pi per 3 itu kan sama dengan 180 bagi 3. Yaitu pi per 3 ini sama dengan 60 ya. 110 bagi 3. Berarti jadinya kita rubah aja. Cos 60 sama dengan cos 90 dikurangi dengan 30 gitu. 90 dikurang 30 gitu. Karena 60 itu sama dengan 90 kurang 30. Maka kalau kita ambil 30-nya, cos berubah menjadi sin. Sin 30. Oke, berarti sin 30 ini kalau dirubah dalam bentuk pi, yaitu tinggal cara ngubahnya mudah aja. Berarti 30, cara ngubahnya 30 per 180 dikali pi gitu ya. Sama-sama dibagi 30 kan bisa nih. Sama-sama bagi 30 yaitu 30 bagi 30 habis, tinggalnya 1, tulis saja pi per 180 bagi 30 yaitu 6 gitu. Udah, berarti ini jadinya sin pi per 6. Udah selesai. Oke, ini udah dapat, berarti cos pi per 3 itu sama dengan sin pi per 6. Maka itu saja. Sin 4x
dikurang 1/2 pi sama dengan sin pi per 6. Oke, udah dapat ini sebagai X-nya, ini sebagai alfanya. Ini X, ini alfanya. Udah, masukkan rumus pertama sin. Rumus pertama sin yaitu X sama dengan alfa ditambah dengan K kali 2V. Oke, karena dalam bentuk V. Berarti X-nya tadi yaitu 4X dikurangi dengan 1/2 pi. Sama dengan alfanya itu pi per 6. Berarti pi per 6 ditambah dengan K kali 2V. Oke, V-nya pindah ruas ke kanan. Berarti 4X sama dengan pi per 6 min setengah pi itu jadinya plus 1/2 pi itu sama dengan pi per 2 aja ya. Tulis saja pi per 2 ditambah dengan K kali 2V. Berarti 4X sama dengan, samakan penyebutnya. Ini sama per 1, maka jadinya penyebutnya adalah 6 gitu ya. Karena semuanya bisa bagi 6. 6 bagi 6, 1. 1 kali pi yaitu pi. 6 bagi 2, 3. 3 kali pi yaitu 3pi. Yang 6 bagi 1, 1 kali 2 yaitu 12. Tambah 12. Oke, K kali 12V. Kemudian setelah ini sama dengan 4X sama dengan, berarti jadinya X kali ke bawah, jadinya X kali 4 kali 6 jadi 12 nanti ya. Oke, 12. Kemudian yang di atas pi ditambah 3pi, jadinya 4pi. Kemudian ditambah dengan K kali 12pi. Ini bisa kita sederhanakan karena apa? Semua angka ini bisa sama-sama dibagi 4. Berarti jadinya X sama dengan bagi 4, jadinya tinggal pi. Kemudian 12 bagi 4 tinggal 3. Kemudian 12 bagi 4 juga 3/3. Setelah bentuk seperti ini, tinggal kita misalkan K lagi. Misalkan K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka jadinya nilai X-nya adalah X sama dengan pi ditambah dengan 0 kali 3pi per 3. Sama dengan 0 kali 3 yaitu 0. Kemudian tambah pi ya tetap pi per 3. K sama dengan 1. X sama dengan, berarti pi ditambah K-nya diganti dengan 1 kali 3pi per dengan 3 sama dengan 1 kali 3 pi, 3pi tambah pi yaitu 4pi per 3. Masih belum lewat. Iya, ini udah lewat dari pi ya, udah lewat dari pi. 4 bagi 3 itu kan 1, sekian, ini kan 1 pi, maka ini nggak masuk. Udah selesai. Oke. Setelah itu lanjut lagi rumus yang keduanya. Oke, lanjut rumus kedua yaitu X sama dengan, rumus keduanya X sama dengan, ya, pi dikurangi alfa ditambah dengan K kali 2V. X-nya tadi yaitu 4X kurang setengah pi. Berarti 4X kurang setengah pi itu pi per 2 sama dengan pi dikurang alfa yaitu pi per 6. Alfanya pi per 6 ditambah dengan K kali 2V. Berarti yang pi pindah ruas seperti biasa tadi, 4X sama dengan pi kurang pi per 6. Ini jadi tambah pi per 2, kemudian tambah K kali 2V. Oke, 4X sama dengan penyebutnya yaitu 6. Ini kan per 1, yang nggak punya penyebut berarti per 1. Berarti 6 bagi 1, 6. 6 kali pi yaitu 6pi. 6 bagi 6 yaitu 1. 1 kali pi yaitu 1pi, pi saja. 6 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali pi-nya ini berarti plus 3pi. Kemudian 6 ini dibagi lagi dengan 1. 6 kali 2 yaitu 12. K kali 12pi. Seperti biasa, 4 ini dikalikan ke 6. Berarti jadinya tinggal X sama dengan per 4 kali 6.
24. 4 kali 6 24 ya. 4 kali 6 24. Kemudian oh iya, di sini kurang tepat, mohon maaf. Di sini seharusnya bukan 12 ya, karena 4 kali 6 gitu ya, bukan 2 kali 4. Berarti seharusnya di sini 24. 24. Maka teman-teman sama-sama dibagi 4 bisa juga pi 3. 24 bagi 4 yaitu 6 pi. Oke, per 6. Berarti di sini per 6 ini juga per 6. Kurang tepat, harus teliti ya, matematika itu harus teliti. Per 6. Di sini juga per 6. Oke, per 6. 4 pi per 6. Kalau 2 nantinya 2 kali 3 6 ditambah pi 7. 7 itu kan udah lewat dari pi 1 pi ya ini. Berarti kalau sama dengan 2 nanti juga nggak masuk. Oke. Ini maka 4 per 6 ini masih masuk. 4 per 6 ini kalau kita dapat 4 per 6 berarti ini sama dengan 2 per 3 itu ya. Ini bisa diperkecil jadi sama-sama bagi 2. Jadinya 2 pi per 3. Oke, masih masuk ini. Oke, kita lanjut yang ini lagi. 24 di bawah, kemudian 6pi dikurang pi 5pi ditambah 3pi jadinya 8pi. Kemudian tambah k kali 12pi. 12pi. Oke. Ini sama dengan tadi sama-sama bisa diperkecil yaitu sama-sama bagi 4 yaitu 2pi. 8 bagi 4 kan 2. Kemudian 12 bagi 4 3 berarti jadinya k kali 3pi. Kemudian per 24 bagi 4 yaitu 6 ya, 6. Udah kayak gini tinggal misalkan lagi. Misalkan k sama dengan 0. Oke, berarti jadinya x sama dengan 2pi ditambah dengan 0 kali 3pi per 6 sama dengan 0 kali 3pi 0 ditambah 2pi yaitu 2pi per 6. 2pi per 6. Kalau 2pi per 6 itu kan bisa diperkecilkan sama-sama bagi 2 yaitu jadinya 1pi per 6. 2pi ya pi saja di atas ya, pi per 6. Berarti masih masuk, belum lewat dari 1pi. Kemudian lanjut lagi ke sama dengan 1. X sama dengan 2pi ditambah dengan 1 kali 3pi per 6 sama dengan 1 kali 3pi, 3pi ditambah 2pi yaitu 5pi per 6. Masih masuk, belum lewat 1pi. Kemudian k sama dengan 2. Berarti jadinya x sama dengan 2pi ditambah dengan 2 kali 3pi per 6. 2 kali 3pi, 6pi tambah 2 jadinya 8pi per 6. Ini nggak masuk karena kenapa? 8 bagi 6 itu kan lebih dari 1pi. Oke, berarti tinggal bikin HP-nya aja lagi. HP sama dengan, oke, tadi ada yang pertamanya ada pi per 6. Pi per 6. Di sini juga pi per 6. Jadi pi per 6 itu cukup sekali saja ditulisnya. Kemudian ada 2 pi per 3 gitu ya. Atau 4 pi per 6. 2 pi per 3. Boleh juga. Kemudian ada juga 5 per 6pi. Oke, udah selesai. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Atau ada request soal yang lain, boleh juga ditulis di kolom komentar. Oke, seperti biasa setelah bahas contoh-contoh soal, kemudian saatnya teman-teman mengasah kemampuan teman-temannya dengan mengerjakan 2 soal latihan ini. Oke. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Sampai di sini video untuk kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.